yang cerah, tetap semangat. Hari ini aku sudah yang ada di perkebunan cabai. Nah, perkebunan cabainya itu berada di sawah, seperti yang kalian lihat nih. Buktinya sampingku cabai, sampingku lagi cabai, tapi bukan cabai-cabean. Oke teman-teman, simak terus ya videonya, tonton sampai habis dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Cabai yang ditanam di sini semuanya cabai baja. Jadi cabai baja itu mempunyai ciri buahnya yang lebih besar daripada cabai beauty sebelumnya, biasanya maksud saya. Jadi kalau cabai beauty itu biasanya sebesar jempol, kalau ini lebih besar dari jempol saya. Nah, di sini cabainya itu sudah berusia 3 bulan dari proses penanaman. Jadi kalau sudah 3 bulan biasanya cabainya itu akan kita panen buah pertama. Nah, ini belum dipanen. Besok 2 hari lagi ini baru akan dipanen buah pertama. Nah, karena sekarang musim hujan, biasanya kami, bapak saya sebagai petani cabai itu kesulitan mengatasi hama. Biasanya hamanya itu busuk batang. Nah, seperti ini. Ini itu cabai yang mengalami busuk batang. Kita cari lagi. Oh, di sini ada contohnya. Di sini contohnya cabai yang mengalami busuk batang. Nah, itu udah jatuh sendiri. Biasanya kalau sudah seperti itu akan dipetik. Nah, cabai yang mengalami busuk batang, ciri-cirinya itu batangnya itu mula-mula berwarna kuning. Warna kuning seperti ini. Nantinya lama-kelamaan habis dari batangnya lalu ke bawah sampai ke dagingnya akan membusuk. Biasanya kami itu selalu melakukan pengecekan terhadap satu persatu pohon yang diserang. Tapi biasanya itu kalau musim panas lebih terkendali, tapi karena sekarang musim hujan susah untuk mengendalikan busuk batang seperti ini. Biasanya juga untuk mengatasi terjadinya, sebenarnya busuk batang seperti ini itu terjadi karena serangga. Kalau serangga, nantinya serangga itu biasanya akan suntikan serangga. Biasanya untuk mengatasi itu dilakukan penyemprotan, biasanya 2 hari, 6 hari, atau bahkan 4 hari. Nah, selain itu ini dipasang, ini kapur barus. Jadi perbedeng akan dipasang kapur barus. Jadi tempat dari tumbuhnya si tanaman cabai ini namanya bedengan. Nah, bedengan ini di bawahnya dulu itu campuran dari tanah, kemudian ada sekam, ada kapur. Nah, kalau bisa dibuka, ini masih bisa kita lihat nih, ada sekam padinya, sekam padi, kapur, kemudian kotoran kambing. Ini nih, kotoran kambing, masih ada kotoran yang menggumpal. Kemudian di sekitar cabai, selain ditanami cabainya aja, ini ditanami juga ada pohon sawi, kemudian ada pohon timun. Tapi pohon ini udah sering dipanen, jadi buahnya sedikit dan kecil. Nah, kemudian ada pohon jagung di sana. Kalau di sana itu ada pohon kedelai, masih banyak lagi sih pohon yang ditanam. Jadi sebenarnya aral yang ada kalau kita berkebun cabai itu pada musim hujan biasanya lebih susah untuk dikendalikan, karena ini dulu waktu masih kecil pertumbuhannya bagus banget. Nah, sekarang udah tinggal menikmati hasilnya, ibaratkannya ya, sudah tinggal memanen. Masuk musim hujan, jadilah seperti ini cabainya. Tapi yang namanya cuaca kita tidak bisa mengendalikan, yang namanya alam mungkin pasrah dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Sini.
ini. Nah, ada ketemu yang sudah tinggal dipetik panen, tapi karena cuacanya buruk jadi ya seperti ini. Nah, lihat, ini itu yang menyebabkan seperti ini, serangga yang masuk ke dalam. Selain itu, selain busuk batang, biasanya juga hamanya itu ulat. Nah, di sini ada ulat tidak ya? Nanti kita coba lihat, cari ulatnya. Nah, satu pohon segini yang busuk. Nah, ini juga biasanya dalamnya ini ada ulat, tapi nggak tahu yang ini. Habis hujan, nah karena di samping perkebunannya ada kebun, ini ada pohon albi, jadi biasanya begini, ada batang yang jatuh kemudian menimpa pohonnya. Jadi pohonnya kalau nggak patah, alhamdulillah ini nggak nyampe patah, hanya saja sampai seperti ini. Besok biasanya bisa balik lagi. Nah, di sini kita jumpai kembali cabai yang mengalami busuk batang. Ini nah, kalau sudah parah seperti ini sudah parah banget teman-teman. Biasanya digoyangkan aja pohonnya, ini akan berjatuhan. Nah, tuh. Nah, kalau tidak berjatuhan ya mau nggak mau dipetik sendiri. Seperti ini. Beginilah aral ketika menanam cabai masuk musim penghujan. Nah, biasanya jika musim panas, sebagai petani diuntungkan karena terik panas matahari itu bisa mempercepat proses dari masaknya cabai. Nah, di sini kita bisa lihat ini cabainya udah mateng, tapi ya karena serangga awalnya busuk dulu. Nah, ini busuk batang. Selain busuk batang, biasanya kan tadi seperti yang saya sampaikan, ulat. Nah, selain ulat juga ada patek. Patek itu jadi di sini biasanya di dagingnya di sini itu akan ada semacam apa ya, seperti gosong gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah cabainya tidak kena patek, tapi ini permasalahannya busuk batang. Nah, dan bagi teman-teman yang tahu gimana sih caranya buat ngatasin busuk batang, tolong komen ya di kolom komentar biar cabainya nggak kayak gini terus. Ini udah tinggal panen busuk tuh. Udah tinggal panen busuk. Sayang banget. Nah, di sini pohon sawi, bayam. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Tolong doakan supaya cabainya mulus terus, cabainya jauh dari hama. Dan jangan lupa buat teman-teman yang punya tips dan cara untuk mengatasi busuk batang dan mungkin hama-hama yang mengganggu lainnya, tuliskan cara kalian di kolom komentar. Terima kasih.